Jadi ketika Anda berkompetisi teman-teman, itu bukan Anda berkompetisi itu Anda jahat, ngerusak pasar, atau misalnya Anda ngambil market share orang. Enggak. Berkompetisi itu artinya memberikan. Berkompetisi untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk market gitu loh. Bagaimana bisa memberikan sesuatu dengan harga price yang sangat-sangat kemudian terjangkau, tapi kemudian punya benefit yang kemudian sangat-sangat tinggi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Shadaqallahul adzim. Kawan-kawan sekalian, sampai lagi kita pada Quranic Insight for Entrepreneur episode 43. Kali ini kita akan ngambil sebuah insight dari kalimat di Al-Quran yang mudah-mudahan ini benar-benar memberikan kita dampak yang luar biasa nanti pada langkah-langkah bisnis kita. Yaitu saya beri topik, judul ini adalah agar bisnis terus eksis. Agar bisnis terus eksis. Sekarang gini teman-teman sekalian. Kenapa materi saya agar bisnis terus eksis? Karena kita sedang berjalan pada bisnis yang menghadapi VUCA. Pada bisnis yang menghadapi VUCA, volatil, ya betul-betul pergerakannya, perubahannya begitu sangat cepat. VUCA, uncertainty, benar-benar tidak pasti, uncertainty, ya. Lalu kemudian kompleks dan ambiguity, ya. Hari ini kalau kita bikin konten bagus belum tentu viral, ada bikin konten yang apa adanya kemudian dia viral. Dunia makin kompleks. Kalau dulu Anda tinggal datang ke stasiun TV, Anda taruh sekian ratus miliar, Anda ngiklan. Tapi pada kesempatan kali ini nggak bisa, ya. Anda harus betul-betul ke digital media, ke berbagai kanal yang ada. Di YouTube Anda ngiklan gimana, di FB ngiklan di mana, dan seperti itulah yang harus kita lakukan. Maka dari itu, bagaimana sebetulnya kita bisa bertahan dari kesemua hal ini? Bagaimana kemudian Al-Quran menyebut, ya, siapa yang sanggup bertahan dari kesemua ini? Maka kita lihat ayat tentang kebertahanan bisnis ini ada di Quran surah Ar-Ra'du. Ini adalah surah ke-13 ayat 17. Ya, saya suka memakai istilah ini adalah Quran surah 13-17. Ya, 13-17. Bagaimana bunyinya? Ayo kita sama-sama ngaji. Di surah Ar-Ra'du surah ke-13 ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Anzala minas sama ima, dan Allah telah menurunkan dari langit itu. Allah telah menurunkan dari langit itu minas sama imaan, yaitu air. Fasalats audiyatun, maka dia mengalir ke wadi dalam bentuk jamak, lembah-lembah. Jadi begitu turun, fasalat, ngalir, mengisi ruang-ruang di lembah-lembah, makanya audiyatun. Biqadariha, sesuai dengan kadar-kadarnya. Ini air nih. Fahtamala sailu zabadan rabiya. Fahtamala, maka si arus ini mengandung. Akar katanya hamil. Si arus ini tuh mengandung, membawa. As-sail, di dalam arusnya itu zabad. Ya, az-zabad itu buih. Zabadar rabiya, buih yang mengambang. Ya, sama kayak arus ombak itu ada buihnya, ya. Terus kemudian ada sungai itu kemudian ada buihnya juga di atasnya. Zabadan robiya, zabadar robiya. Wa mimma yuqiduna alaihi finnar, ya. Dan kemudian dari apa yang kemudian mereka bakar di atasnya dari api itu, ibtigo khilyatan au mata. Mereka mencari perhiasan ataupun kesenangan. Apa maksudnya? Logam. Yang waktu logam itu dibakar, yang waktu logam itu kemudian dipanaskan, itu juga ada buihnya, ya. Jadi kalau misalnya sebelum supaya ini kebayang, ya. Jadi ayat ini berbicara dua hal. Ada air, ada logam. Dan air yang mengalir itu dia pasti bawa buih. Dan kemudian logam yang dibakar itu juga ada buih, ada zabat. Ada zabat, ya. Ini kisah awal dari 13-17. Saya lanjutkan lagi. Nah, maka lanjutannya adalah kadzalika yadribullahul haqqa wal batil. Seperti itulah Allah memberikan percontohan tentang hak dan batil, tentang kebenaran dan kebatilan. Jadi di sini apa? Fa'ammaz zabad dan adapun buih fayadhabu jufaan. Maka kalau kita jadi buih batil, maka kita akan jufaan, kita akan hilang. Fayadhabu
jufaan, hilang dan gak berharga. Tapi Allah juga menyebut wa amma ma yanfa'un nas, dan apa yang bermanfaat bagi manusia, air yang bermanfaat bagi kehidupan, logam untuk alat-alat, untuk kebutuhan, untuk kemudian membantu kehidupan manusia, wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard. Maka dia akan eksis di muka bumi. Gak main-main kawan-kawan. Makisina fil ard itu artinya tinggal menetap di muka bumi. Maka Allah bilang fayamkuthu fil ard. Kalau kamu manfaat, fayamkuthu fil ard. Kadzalika yadribullahul amsal. Itulah Allah menghadirkan permisalan di Al-Quran. Ini Allah yang menciptakan kita, yang menciptakan kehidupan kita, ngasih permisalan lewat Quran yang la raiba fihi hudal lil muttaqin, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Maka teman-teman sekalian, dari ayat ini kemudian kita bisa ngambil sebuah persepsi yang sangat mendasar adalah kalau air dan logam itu bermanfaat, berarti apa itu? Dia punya value. Berarti apa itu? Dia punya benefit, maka dia kemudian akan bertahan. Dan ini adalah Allah permisalkan bahwa ini al-haq. Kalau teman-teman bawa kebenaran, teman-teman benar, ya, teman-teman gak melanggar syariat Allah, teman-teman berdiri di atas Quran, teman-teman fokus pada kebermanfaatan, maka teman-teman berdiri di atas al-haq. Nah, sementara itu, kalau teman-teman di sini jufaan, ya, cuma menjadi bui, zabadan robian. Allah mengatakan di sini tegas banget, fayadhabu jufaan, maka kamu akan hilang. Fayadhabu jufaan, kamu akan hilang dan gak berharga. Kamu akan terdisrupsi, kamu akan gak bisa bertahan. Kalau misalnya kita kemudian useless, kita kemudian gak berharga, kita kemudian no value, kita kemudian no benefit, kita kemudian bisnisnya apa? No advantage, nggak punya kebermanfaatan. Apalagi di sini Allah udah bilang kalau kita bangun yang namanya batil. Kalau kita bangun yang namanya apa? Kalau kita bangun yang namanya batil. Begitu kita bangun yang namanya batil, itu pasti kita nggak bisa terus. Nah, inilah ayat Quran teman-teman sekalian. Jadi apa yang kita bisa pelajari ya dari sini poin 1 ya, poin 1. Hak versus batil. Ya, hak versus batil. Ini saya pelan-pelan. Teman-teman begini. Kalau misalnya bisnis teman-teman itu adalah bisnis yang mendukung pada hak, ya, teman-teman fokus pada wakaf produktif, ya. Teman-teman punya bisnis untuk menggerakkan dakwah, untuk menggerakkan kebaikan, pasti fayamkutsu fil ard. Tapi kalau besarnya bisnis ini malah bikin batil, ya. Besarnya bisnis Anda malah nyakitin perasaan orang. Besarnya bisnis Anda malah kemudian mengadu domba orang lain. Senang ngelihat orang lain bertengkar. Ya, senang melihat orang lain saling ngadu, mengadukan gitu loh. Maka ini batil. Sesuatu yang batil itu nggak ada tempat di muka bumi. Pasti tunggu waktu saja. Dia nggak akan lama. Dia akan tercerabut. Dia nggak akan bisa jadi legacy teman-teman sekalian. Hak dan batil. Itu yang pertama. Ya. Jadi gimana nih kita supaya bertahan? Ya, bisnis kita harus masuk pada kepentingan al-haq. Bisnis kita harus masuk pada kepentingan kebaikan itu. Nah, maka kawan-kawan sekalian, bagaimana kemudian agar bisnis kita bertahan? Dia harus masuk dalam babnya hak ini. Nah, sekarang kita tanya, apakah sekarang bisnis kita ini berdiri pada yang hak? Maka kalau bangun restoran, perhatikan halal haramnya. Kalau udah tahu haram, teman-teman, oh ini kan selera pasar. Kalau kita nggak pakai ingredients yang seperti ini, nanti restorannya nggak bakal laku segala macam, yaitu masuk pada kebatilan. Anda jual sesuatu yang nggak dihalalkan oleh Allah Azza wa Jalla, masuk ke misalnya majority kaum muslimin yang ada di negeri ini, gimana? Kalau sudah batil, ya udah, tunggu waktu aja. Nggak bisa dia fayamkutsu fil ard. Tapi kalau hak, dia terus menerus jalan. Yang kedua, ada kalimat di sini wa amma ma yanfa'un nas fayamkutsu fil ard. Jadi selama ada al-anfa'nya, selama ada kebermanfaatannya, khairun nas anfa'um linnas, maka ketika ada kebermanfaatannya, ada manfaatnya, Allah janjikan apa? Allah janjikan dia akan eksis di muka bumi ini. Maka teman-teman sekalian, bisnis, ya, ini sudah sering saya ulang-ulang di Quranic Insight for Entrepreneur. Dia tidak boleh berorientasi just sekedar cuan, karena teman-teman harus mendevelop yang namanya manfaat. Jadi kita bikin produk itu manfaat dulu. Saya bikin Quranic Insight, semoga terasa di hati teman-teman. Saya ingin berbicara tentang gimana manfaat. Makanya ini kita ubah, ya,
tampilan kita, ya kata teman-teman biar lebih sejuk kelihatan, biar orang lebih belajarnya lebih nyaman lagi. Kita berpikir gimana caranya mendeliver ini untuk UMKM biar kemudian manfaat. Saya keliling di bisnis konseling, itu juga pikirannya gimana kita datang lalu kemudian orang ini merasakan manfaat. Karena kalau orang ini merasakan manfaat, cuan atau misalnya honor, jasa, ujrah apapun itu, dia akan ngikutin manfaat. Kalau orang dapat manfaat, orang akan ngundang lagi gitu loh. Tapi kalau orang nggak dapat sesuatu, ya orang pasti akan stop gitu. Nah maka di sini teman-teman sekalian yang harus kita bangun bahwa ini yang harus kita pahami gitu. Kita tidak bisa bertahan kalau hasrat kita pada profit. Kita hanya bisa bertahan kalau hasrat kita pada manfaat. Nah permasalahannya orang yang lain juga berfokus pada manfaat. Maka apa itu VUCA? Apa itu dunia hiperkompetisi? Yaitu bagaimana kita memaksimalkan bahwa kita yang paling bermanfaat. Kita yang manfaatnya paling besar. Jadi ketika Anda berkompetisi teman-teman, itu bukan Anda berkompetisi itu Anda jahat, ngerusak pasar, atau misalnya Anda ngambil market share orang. Enggak. Berkompetisi itu artinya memberikan. Berkompetisi untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk market gitu loh. Bagaimana bisa memberikan sesuatu dengan harga price yang sangat-sangat kemudian terjangkau, tapi kemudian punya benefit yang kemudian sangat-sangat tinggi. Kalau kita fokus bikin kanal YouTube, channel YouTube ini untuk sekedar uang teman-teman sekalian, sampai kemudian YouTube ini saya rekam gitu loh, kita tidak ada pemasukan yang langsung dari channel YouTube ini, nggak ada. Kalau ini cuma permasalahan masalah uang, kita mungkin udah berhenti di episode 20 atau kita di episode 22. Alhamdulillah Allah karuniakan sampai episode 43. Semoga Allah panjangkan ini usianya. Kenapa? Karena kami berfokus pada manfaat itu. Dan setelah manfaat ini ada, ya Masya Allah tabarakallah, Allah mulai buka 1-2 pintu kebaikan untuk kita semua. Nah makanya kawan-kawan sekalian, ini yang harus saya ubah persepsinya ke teman-teman sekalian. Ya, belum lagi sekarang kalau kita lihat apa yang kemudian Allah katakan manfaat di sini, air dan logam. Ya, kita bahas nih misalnya air. Ya, kita bahas misalnya di sini air. Apa itu air? Sumber kehidupan. Air itu mengisi ruang-ruang yang kosong. Air itu bisa menjawab dahaga. Air itu bisa jadi solusi kehidupan banyak orang. Itu air sumber kehidupan. Apalagi logam. Logam artinya apa ini? Inovasi. Logam kemudian dibakar, dibentuk, ya, jadi alat-alat yang membantu kehidupan manusia. Insyaallah episode 44 kita akan bahas tentang ayat-ayat besi, ayat-ayat inovasi. Jadi kita akan bahas tentang ayat-ayat yang bercerita tentang besi yang nanti bicara tentang inovasi. Ini berdua nih, air dan logam. Kenapa Allah bilang air? Karena air apa adanya kita. Kita ingin seperti air yang bermanfaat, memberikan manfaat bagi kehidupan. Kalau sudah logam, kalau mau jadi logam gimana? Berarti harus jadi yang bermanfaat. Harus bisa jadi fungsi tertentu. Yang awalnya manusia nggak bisa, gara-gara ada logam dibentuk jadi bisa. Roda misalnya, gerobak misalnya, kereta api misalnya, rel, itu karena teknologi logam, teknologi metalurgi gitu. Nah di sini teman-teman sekalian yang harus kita bangun. Jadi ketika ada manfaat dan inovasi secara garis besar ya, ketika teman-teman kemudian bermanfaat dan manfaat ini kemudian bergabung dengan semangat berinovasi, gambarnya jangan begini deh, nanti dikira bertentangan nih. Nah bahasanya itu fit ya. Nah gitu ya. Jadi manfaat ini bergabung dengan inovasi, maka Allah menjanjikan fayamkuthu fil ard. Maka yang begini-begini ini akan menetap di muka bumi. Coba bayangkan ya. Allah udah janjikan menetap di muka bumi. Sudah 15 menit saya menyampaikan tayangan ini. Saya target 20 menit doang. Jadi teman-teman sekalian, gimana agar bisnis eksis? Fokus manfaat. Gimana agar bisnis eksis? Fokus jadi air, jadi logam. Innovation. Jadi bukan fokus pada cuan, pada angka sales, tapi pada manfaatnya. Maka alih-alih kemudian kita ganggu perasaan orang, alih-alih kita kemudian usik sama kehidupan orang lain, hiduplah untuk fokus pada manfaat. Difikirkan, apakah postingan saya manfaat untuk kehidupan saya atau enggak? Apakah obrolan saya manfaat pada kehidupan saya atau enggak? Apakah sikap saya manfaat pada kehidupan saya atau enggak? Itu dulu yang kemudian difahami gitu loh. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi mudah jadi sebenarnya ya. Maka
Kalau misalnya Anda anak muda, gimana supaya saya bisa eksis di jaringan, eksis di pergaulan, manfaat. Anda bawa manfaat pada pergaulan Anda. Anda bantu sahabat Anda yang butuh link. Gimana di komunitas bisnis Anda bisa eksis, manfaat. Kalau Anda bermanfaat, Anda ramah sama orang, Anda bantu orang, Anda membantu orang lain untuk tumbuh, insya Allah temennya banyak. Tapi kalau fokus Anda cuan, kerjaan Anda cuma ngerusak orang lain, ya wajar kalau Anda nggak ditemenin, gitu loh. Maka cek diri sendiri, lihat. Fayamkuthu fil ard. Wa amma ma yanfa'un nas. Maka siapa yang bermanfaat bagi manusia, fayamkuthu fil ard. Dia akan lestari di muka bumi, akan eksis di muka bumi, gitu. Maka kalau kejadian-kejadian kita babak belur, nama kita rusak, ya memang kita udah kehilangan wa amma ma yanfa'un nas. Bisa jadi harga kita kemahalan, bisa jadi value kita nggak terdeliver, bisa jadi jasa kita overpromise, bisa jadi kita cuma sekedar ngomong doang, cuma sekedar hebat marketing doang, tapi kemudian isinya nggak ada. Begitu orang akses produknya zong, gitu kan? Nah ini kita harus lihat ini. Kenapa sih orang itu kecewa dan lari? Karena nggak ada manfaatnya. Kenapa orang nggak repeat? Kenapa mitra-mitra kemudian kapok? Ya karena nggak ada manfaat. Karena kehilangan Ar-Ra'du 13-17. Maka ini yang bicara Quran. Wa amma ma yanfa'un nas. Kita fokus saja sama manfaat deh, udah. Ya, fokus sama kontribusi kita kepada keumatan, fokus sama langkah ke depan. Maka di sini inilah juri terbaik. Juri terbaik bukan lini masa, teman-teman sekalian. Juri terbaik adalah Allah Azza wa Jalla yang mengetahui apa yang sebenarnya kita lakukan. Maka mudah-mudahan kalau teman-teman fokusnya bermanfaat lewat produk, lewat jasa edukasi, apapun. Jualan barang, jualan obat, jualan herbal, jualan skincare, apapun. Kalau visi teman-teman bermanfaat beneran, dari tulus hati terdalam bermanfaat, bukan cuma mau cuan cepat, bukan cuma mau riding the wave, bukan cuma sekedar pengen narik uang dari market gitu karena memang kesempatan lagi ada. Kalau teman-teman berpikir lebih panjang daripada itu, fayamkuthu fil ard. Teman-teman akan bisa terus-menerus ada, menetap di muka bumi ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya Rendy Saputra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.